Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenal kedudukan dua garis lurus. Yang akan kita bahas yang pertama, dua garis yang sejajar, kedua, dua garis yang berimpit, ketiga, dua garis yang tegak lurus, keempat, dua garis berpotongan tidak tegak lurus, dan yang kelima, menentukan persamaan garis dari kedudukannya. Oke deh, langsung aja yuk kita mulai. Kita bahas yang dua garis sejajar dulu ya. Nah, dua garis dikatakan sejajar jika memiliki gradien yang sama, yaitu M1 sama dengan M2. Artinya, dua garis ini mempunyai kemiringan yang sama, dan jarak setiap titik di sepanjang dua garis itu selalu sama juga. Contohnya kayak gini nih. Nah, dua garis itu sejajar ya, karena gradiennya sama. Berapa gradiennya? Bisa kita lihat langsung dari bentuk persamaannya, karena udah jadi bentuk umum ya, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi gradiennya adalah 3. Biar lebih jelas lagi, coba kita gambarkan aja ya kedua persamaan garis tersebut. Gambarnya kan kayak gini. Coba deh perhatikan. Terlihat ya, kedua garis itu sejajar. Dan kalau kita perpanjang terus-menerus, maka kedua garisnya nggak akan ketemu. Oke, biar lebih mantap lagi, coba kamu kerjakan soal yang ini. Jawabannya yang A. Gimana caranya? Caranya tinggal kita cek gradien dari masing-masing garisnya. Oke, untuk garis F dulu, ini kan bentuknya udah bentuk umum ya. Jadi gradiennya adalah 3. Selanjutnya gradien garis G ya. Berapa gradiennya? Kita ubah dulu ke bentuk umum. Jadi kedua ruas ditambah 3x. Didapatkan 2y sama dengan 3x ditambah 1. Gradiennya 3? Bukan ya. Ingat bentuknya harus y sama dengan mx tambah c. Jadi gimana? Ya tinggal kedua ruas dibagi 2. Diperoleh y sama dengan 3 per 2x ditambah 1 per 2. Jadi gradiennya berapa? Jelas 3 per 2. Terus untuk garis H gimana? Ya sama, kita ubah dulu ke bentuk umum ya. Kedua ruas kita tambah dengan 3x, hasilnya Y sama dengan 3x tambah 6. Jadi gradiennya jelas 3 ya. Nah teman-teman, gradien yang sama itulah garis yang sejajar. Sehingga garis yang sejajar adalah garis F dan garis H. Sekarang kita masuk ke garis yang berimpit ya. Dua garis dikatakan berimpit jika kemiringan garisnya itu sama dan konstantanya sama. Maka berlaku M1 sama dengan M2 dan C1 sama dengan C2. Nah, teman-teman, garis yang berimpit itu bakal nempel satu sama lain. Oke, contoh soalnya kayak gini. Cara jawabnya, kita coba cek gradien dan konstantanya ya. Untuk garis K dulu nih. Untuk garis K, ini bentuknya udah bentuk umum. Jadi gradiennya adalah 2 dan konstantanya negatif 1. Berikutnya untuk garis L. Bentuknya kita ubah dulu ya, jadi bentuk umum dengan cara kedua ruas ditambah negatif 4x ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 2y sama dengan negatif 4x ditambah 2. Terus kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Hasilnya adalah y sama dengan 2x dikurang 1. Jadi berapa gradiennya? Gradiennya adalah 2 ya, dan konstantanya negatif 1. Coba deh perhatikan, gradien dan konstantanya itu sama kan? Sehingga kedua garis ini saling berimpit. Kemudian kalau kita gambarkan, gambarnya kayak gini. Coba deh kamu perhatikan garis K sama garis L. Keduanya nempel ya. Biar kamu semakin paham, coba deh kamu kerjakan soal yang ini ya. Jawabannya adalah A. Caranya sama, kita tentukan dulu nilai gradien dan konstantanya. Oke, untuk garis R dulu. Ubah ke bentuk umum ya. Kita bagi 2. Hasilnya, Y sama dengan 2X dikurang 1. Sehingga gradiennya 2 dan konstantanya negatif 1. Kemudian untuk garis S, kita ubah dulu ke bentuk umum. Ya. Kedua ruas kita tambah negatif 4X tambah 2. Hasilnya, negatif 2Y sama dengan negatif 4X tambah 2. Kemudian kedua ruas kita bagi negatif 2 juga. Hasilnya, Y sama dengan 2X dikurang 1. Berapa gradiennya? Gradiennya 2 ya, dan konstantanya negatif 1. Terakhir untuk garis T ya. Ini juga sama, kita ubah dulu ke bentuk umum. Dengan cara kedua ruas ditambah 2X. Hasilnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 6. Nah, dari sini diketahui deh gradiennya 2 dan konstantanya 6. Oke, teman-teman coba perhatikan sekarang. Jadi, gradien dan konstantanya yang sama, itu garis yang mana? Garis R dan garis S ya.
Gitu ya teman-teman, jadi dua garis akan sejajar jika gradiennya sama. Terus kalau konstantanya juga sama, maka garisnya akan saling berimpit. Kita lanjut ya, sekarang kita bahas garis yang berpotongan secara tegak lurus. Nah, dua garis dikatakan berpotongan secara tegak lurus jika hasil kali kedua gradiennya adalah negatif 1. Jadi, M1 dikali M2 harus sama dengan negatif 1. Kenapa bisa negatif 1, Kak? Oke, coba kamu perhatikan gambar yang ini. Misal ada garis yang melalui titik A, B, dan coba kamu perhatikan juga segitiga yang di kanan. Nah, dari situ diketahui gradiennya M1 sama dengan B per A. Kemudian, garis itu kita putar 90 derajat ke arah kiri. Nah, sekarang terbentuk dua garis yang berpotongan secara tegak lurus. Garis yang kedua itu akan melalui titik negatif B, A. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang di kiri ya. Dari situ diketahui gradiennya adalah M2 sama dengan negatif A per B. Terus kalau kedua gradien itu kita kalikan, diperoleh B per A dikali negatif A per B. Kita hitung, hasilnya adalah negatif 1. Langsung aja yuk kita ke contoh soalnya. Soalnya kayak gini. Gimana? Oke deh, kita bahas. Pertama, kita cek gradiennya dulu ya. Untuk garis K, udah bentuk umum nih, berarti gradiennya adalah 4. Terus sekarang untuk garis L, bentuknya kan udah bentuk umum juga. Berarti gradiennya adalah negatif 1/4. Nah, sekarang perhatikan deh gradiennya. Beda kan? Udah pasti garis ini nggak akan sejajar atau berimpit. Nah, kalau kita kalikan, hasilnya adalah 4 dikali negatif 1/4. Berapa hasilnya? Negatif 1. Kalau negatif 1, berarti kedua garis ini berpotongan secara tegak lurus. Biar lebih paham lagi, coba kamu kerjakan soal yang ini ya. Jawabannya adalah tegak lurus. Tinggal kita cek gradiennya aja. Untuk garis K dulu ya. Bentuknya kan udah bentuk umum. Berarti gradiennya adalah 5/2. Terus untuk garis L, ubah dulu ke bentuk umum ya. Caranya gimana? Caranya kedua ruas kita bagi dengan negatif 5. Hasilnya adalah Y sama dengan negatif 2/5X ditambah 2. Berarti gradiennya adalah negatif 2/5. Kedua gradiennya gimana? Beda ya? Kalau beda, berarti nggak sejajar atau berimpit. Oke deh, kita coba kalikan aja ya. 5/2 dikali negatif 2/5 hasilnya negatif 1. Berarti kedua garis ini berpotongan secara tegak lurus. Teman-teman, kita lanjut ya. Kalau garisnya itu nggak sejajar dan nggak berpotongan secara tegak lurus, berarti dua garis itu berpotongannya biasa aja. Nah, dua garis dikatakan berpotongan tidak tegak lurus jika kedua garis itu tidak sejajar dan tidak berpotongan secara tegak lurus. Sehingga berlaku M1 tidak sama dengan M2 dan M1 dikali M2 tidak sama dengan negatif 1. Jadi tinggal cek aja gradiennya. Kalau nggak sama dan hasil kalinya bukan negatif 1, berarti berpotongannya tidak tegak lurus atau berpotongan biasa. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya kayak gini. Gimana cara ngerjainnya? Tinggal kita cek gradiennya aja. Nah, di soal itu, kedua garisnya sudah dalam bentuk umum ya. Untuk garis K, berarti gradiennya 3. Terus untuk garis L, berarti gradiennya berapa? Negatif 3. Sekarang coba deh perhatikan gradiennya. Beda ya, 3 tidak sama dengan negatif 3 kan? Dan kalau kita kalikan, hasilnya 3 dikali negatif 3 tidak sama dengan negatif 1. Jadi kedua garis itu berpotongan tidak tegak lurus. Nah, biar lebih jelas lagi, kita coba gambarkan ya kedua garis itu. Hasil gambarnya seperti ini. Terlihat ya, kalau kedua garis itu berpotongan tidak tegak lurus. Biar lebih mantap lagi, coba kamu kerjakan soal yang ini ya. Jawabannya B. Caranya sama, tinggal kita cek gradien masing-masing garisnya. Nah, untuk garis F, ini bentuknya udah bentuk umum ya, berarti gradiennya 4. Kemudian untuk garis G, perlu kita ubah ke bentuk umum, dengan cara kedua ruas ditambah 2X dikurang 8. Hasilnya, Y sama dengan 2X dikurang 8. Berarti gradiennya 2. Tinggal dicek deh, sama nggak? Beda ya, 4 kan tidak sama dengan 2. Dan kalau kita kalikan, hasilnya kan juga bukan negatif 1. Berarti dua garis ini berpotongan tidak tegak lurus.
Setelah kamu tahu kapan dua garis itu sejajar atau tegak lurus, sekarang kita akan belajar cara menentukan persamaan garis lurus jika diketahui kedudukannya terhadap garis yang lain. Bisa sejajar atau tegak lurus. Tapi sebelumnya, kakak sebutin lagi nih, kalau sejajar itu kan berlaku M1 sama dengan M2. Sedangkan kalau tegak lurus berlaku M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, rumus ini bakal kita pakai buat tentuin gradien persamaan garis yang kita cari. Terus langkah-langkahnya gimana, Kak? Oke, yang pertama, tentukan dulu gradien garis yang pertama. Bisa dari dua titik, bisa dari bentuk persamaannya, atau bisa juga disebutin langsung di soal. Terus yang kedua, tentukan gradien garis yang kedua dengan mengetahui kedudukannya terhadap garis yang pertama. Bisa sejajar atau tegak lurus. Dan yang ketiga, tentukan persamaan garis yang kita cari menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Langsung aja kita ke contoh soalnya ya. Persamaan garis yang melalui titik 5, negatif 3 dan sejajar dengan garis bergradien 1/3 adalah. Oke, teman-teman, kita bahas. Nah, di soal itu ada dua garis, yaitu garis yang bergradien 1/3 dan garis yang melewati titik 5, negatif 3. Oke deh, kita tentukan dulu gradien garis yang pertama. Di soal udah ada ya, yaitu M1 sama dengan 1/3. Kemudian, kita tentukan gradien garis yang kedua ya. Nah, di soal diketahui kedua garisnya itu sejajar. Jadi berlaku M1 sama dengan M2. Sehingga M2 sama dengan 1/3. Selanjutnya, kita tentukan persamaan garis yang kedua. Nah, garis yang kedua itu kan melewati titik 5, negatif 3 dan gradiennya 1/3. Tinggal kita masukkan ke rumus persamaan garis yang diketahui satu titik dan bergradien M. Diperoleh Y dikurang negatif 3 sama dengan 1/3 dikali X dikurang 5. Kita hitung didapatkan Y tambah 3 sama dengan 1/3 X dikurang 5/3. Biar bentuknya nggak pecahan, kedua ruas dikali 3 ya. Diperoleh 3Y ditambah 9 sama dengan X dikurang 5. Kemudian ruas kanan kita jadikan 0 dengan cara kedua ruas ditambah negatif X tambah 5. Sehingga diperoleh 3Y dikurang X ditambah 14 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang kedua adalah 3Y dikurang X ditambah 14 sama dengan 0. Oke, sekarang giliran kamu ya. Coba kerjakan soal yang ini. Jawabannya adalah 2X tambah Y dikurang 8 sama dengan 0. Caranya mirip kok, teman-teman. Di situ kan ada dua garis ya. Garis pertama melalui titik negatif 4,5 dan negatif 3,3. Terus garis kedua itu sejajar dengan garis pertama dan melalui titik 1,6. Kita tentukan dulu ya gradien garis yang pertama. Nah, garis ini kan melalui dua titik. Jadi nyari gradiennya pakai rumus dua titik. Oke, kita pilih aja negatif 4,5 sebagai X1, Y1 dan negatif 3,3 sebagai X2, Y2. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Diperoleh 3 dikurang 5 dibagi negatif 3 dikurang negatif 4. Pembilang dan penyebut kita hitung, didapatkan negatif 2 dibagi 1. Hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya, kita tentukan gradien garis yang kedua ya. Karena dua garis ini sejajar, maka berlaku M1 sama dengan M2. Jadi, gradien garis yang kedua adalah negatif 2. Setelah itu, baru deh kita tentukan persamaan garis yang kedua. Gimana teman-teman? Nah, garis yang kedua ini kan melewati titik 1,6 dan bergradien negatif 2. Ya udah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Diperoleh Y dikurang 6 sama dengan negatif 2 dikali X dikurang 1. Ruas kanan kita kalikan dulu, diperoleh Y dikurang 6 sama dengan negatif 2X ditambah 2. Terus diapain lagi? Nah, ruas kanan bisa kita jadikan 0 ya, dengan cara kedua ruas ditambah 2X dikurang 2. Sehingga diperoleh 2X tambah Y dikurang 8 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang kedua adalah 2X tambah Y dikurang 8 sama dengan 0. Teman-teman, kita lanjut ya ke soal yang tegak lurus. Soalnya dalam bentuk gambar kayak gini. Coba ya dikerjain. Persamaan garis L adalah 4X tambah 3Y sama dengan 9. Gimana tuh cara ngerjainnya? Kita bahas ya. Nah, dari gambar diketahui apa? Ada dua garis yang saling tegak lurus. Oke, berarti kita tentukan dulu gradien garis K. Bentuknya kan 4Y dikurang 3X sama dengan 5. Ubah dulu ke bentuk umum. Kedua ruas ditambah 3X, hasilnya 4Y sama dengan 3X tambah 5. Selanjutnya, kedua ruas dibagi 4. Diperoleh
Y sama dengan 3/4X ditambah 5/4. Jadi gradien garis K adalah 3/4. Langkah berikutnya, kita tentukan gradien garis L ya. Karena tegak lurus, maka berlaku gradien garis K dikali gradien garis L sama dengan negatif 1. Tadi gradien garis K berapa? 3/4 ya. Berarti 3/4 dikali gradien garis L sama dengan negatif 1. Kedua ruas kita kali 4/3, diperoleh gradien garis L sama dengan negatif 4/3. Setelah itu, baru deh kita tentukan persamaan garis L. Nah, garis L kan gradiennya negatif 4/3 dan melewati titik negatif 3,7. Berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya, diperoleh Y dikurang 7 sama dengan negatif 4/3 dikali X dikurang negatif 3. Ruas kanan kita hitung, diperoleh Y dikurang 7 sama dengan negatif 4/3 X dikurang 4. Biar bentuknya nggak pecahan, diapain? Ya kedua ruas dikali 3 ya. Jadi 3Y dikurang 21 sama dengan negatif 4X dikurang 12. Bisa kita ubah jadi bentuk AX tambah BY sama dengan C dengan cara kedua ruas ditambah 4X tambah 21. Hasilnya adalah 4X tambah 3Y sama dengan 9. Jadi persamaan garis L adalah 4X tambah 3Y sama dengan 9. Oke teman-teman, jadi kalau mau nyari suatu persamaan garis dari kedudukan dua garis, harus tahu dulu nilai gradien garis yang ditanya. Bisa dari informasi kedudukan garisnya, entah itu sejajar atau tegak lurus. Kalau ini udah tahu, aman. Tinggal pakai rumus persamaan garis lurusnya. Baik teman-teman, jadi kita sudah belajar apa aja? Kita sudah belajar kedudukan dua garis. Kedudukannya kan seperti ini ya. Dan kita juga sudah belajar menentukan suatu persamaan garis dari kedudukan dua garis. Setelah ini, jangan lupa ya untuk latihan soal, biar kamu makin paham lagi. Kamu juga bisa ulang lagi materinya dengan memutar video ini kembali. Dan satu lagi, saksikan terus ya topik-topik selanjutnya.